Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Reni Christian, dari jurusan Teknik Elektro, angkatan 2020, NPM 265-2995. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir sistem 61, kelas 01. Di sini saya membuat suatu sistem yang bernama Hospital Room Temperature and Humidity Detection System using DHT11 sensor. Oke, pertama-tama kita masuk ke latar belakang permasalahannya. Jadi, latar belakang permasalahannya ini adalah, pentingnya kualitas udara dalam ruangan yang baik. Ini, secara umum didefinisikan sebagai udara yang bebas dari iritasi, ketidaknyamanan, atau kontaminan yang mempengaruhi kesehatan penghuni. Salah satu, ruang di mana polusi udara dalam ruangan mungkin menjadi masalah adalah rumah sakit, di mana sebagai tatanan medis komunitas, rumah sakit perlu memiliki ruangan rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari segi kualitas udara maupun konstruksi dan peralatannya. Di sini rumah sakit menjadi fasilitas publik yang sangat rentan terhadap timbulnya penyakit tambahan terhadap pasien, sehingga kualitas udara pada ruangan perlu diperhatikan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menentukan aturan terhadap kadar kualitas udara pada rumah sakit. Menurut keputusan Menkes tahun 2004, suhu udara pada ruang rumah sakit sudah selayaknya adalah 22 sampai 24 derajat Celcius. Sementara itu kadar kelembaban udara pada rumah sakit berdasarkan Kemenkes yang sama ini adalah 45 sampai 60%. Di sini rumah sakit membutuhkan suatu kadar suhu dan kelembaban yang sesuai pada range tertentu, di mana range-nya ini yang tadi yang sudah dijelaskan, sehingga dapat menunjang kesehatan pasien dan mengkatalisasi penyembuhan pasien. Namun, masih rendahnya kesadaran pengelola rumah sakit untuk menyediakan sistem yang mampu mendeteksi kedua unsur tersebut, suhu dan kelembaban, menjadi permasalahan utama dari banyak rumah sakit di Indonesia. Hal tersebut dilatar belakangi oleh tingginya harga device detektor untuk harga deteksi suhu dan kelembaban, sehingga pengelola rumah sakit lebih memutuskan untuk tidak menyediakan sistem tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2004 mengenai kadar unsur udara yang sehat pada ruangan rumah sakit, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang saya untuk menciptakan suatu sistem yang mendeteksi kadar suhu dan kelembaban ruangan pada rumah sakit. Kemudian kita masuk ke konstruksi sistem dari proyek akhir ini. Di sini saya menggunakan beberapa perangkat yang eee, digunakan untuk membuat, proyek akhir ini. Yang pertama adalah tentu saya, microcontroller Arduino Uno. Di sini penjelasan singkatnya, Arduino Uno ada, microcontroller berbasis Atmega 328 dengan 14 pin input dari output digital, di mana 6 input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Lalu setelahnya saya menggunakan LCD 16x2. Di sini LCD 16x2 ini sudah saya lengkapi dengan modul I2C. Penjelasan singkatnya, LCD atau Liquid Crystal Display merupakan komponen elektronika yang mampu menampilkan teks maupun angka dalam bentuk 32 buah 7 segmen yang terdiri dari 2 baris dan 16 kolom. Dalam Arduino IDE, pemrograman LCD harus menggunakan external library, di mana kita dapat menginstalnya menggunakan library liquid crystal underscore i2c.h. Lalu komponen berikutnya adalah LED 3 warna. Di sini saya menggunakan 3 buah warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. LED atau light emitting diode merupakan komponen elektronika berupa dioda yang mampu memancarkan cahaya apabila diberikan forward bias atau tegangan maju dari anoda ke katoda. LED merupakan semikonduktor yang terdiri dari 2 kutub, positif dan negatif. Lalu perangkat selanjutnya adalah breadboard. Ini breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat suatu rangkaian elektronik tanpa harus menyolder atau solderless. Lalu kabel junction yang digunakan pada proyek akhir ini ada 2, yaitu male to male dan male to female, yang tujuannya untuk tentu saja menghubungkan antar perangkat dan komponen elektronika. Lalu saya menggunakan resistor untuk menginterkoneksikan lampu LED dengan Arduino Uno. Di sini resistor tentu saja merupakan komponen elektronika pasif yang mempunyai nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Di sini resistor yang saya gunakan adalah resistor dengan hambatan 220 ohm. Lalu sensor yang digunakan. Sensor yang digunakan pada proyek akhir ini adalah satu saja, ini sensor DHT11. Sensor DHT11 ini merupakan modul sensor yang mampu mendeteksi kedua jenis indikator yang diperlukan pada proyek akhir ini, yakni suhu dan kelembaban, sehingga saya memutuskan untuk memilih sensor dari 11 sebagai sensor pada proyek akhir ini, di mana sensor ini punya range kerja
untuk pengukuran kelembaban dari 20% sampai 90%, serta presentasi pengukuran suhu dari 0 sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini sudah sesuai dengan range yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia, yakni untuk kelembaban 45 sampai 60 dan untuk suhunya 22 sampai 25. Sehingga dengan demikian saya menggunakan sensor di atas 11 karena sudah mencakup dua indikator yang ingin saya capai. Di mana sensor di atas 11 yang saya gunakan ini mempunyai 3 buah pin, yakni pin VCC, pin data, dan pin ground. Pin VCC ini merupakan pin power supply dengan rentang 33 volt sampai 5,5 volt DC. Di mana pin data di sini adalah pin output digital dan pin GND ini adalah pin ground. Di sini saya membahas secara singkat mengenai sensor DT11. Ini adalah konstruksi, ini yang merupakan lapisan-lapisan atau layer dari sensor DT11, di mana konsep kerja dari sensor DT11 adalah dia mengukur kelembaban dengan mendeteksi uap air. Pendeteksian tersebut dilakukan dengan mengukur resistansi listrik antara elektroda. Kemudian substrat akan melepaskan ion yang menyebabkan eskalasi resistansi antara elektroda yang kemudian berbanding lurus dengan kelembaban relatif. Sementara itu, untuk melakukan pengukuran suhu, sensor di atas 11 ini menggunakan sensor termistor pada permukaannya. Ini yang berwarna biru pada permukaannya. Hal ini merupakan resistor variabel yang berubah-ubah seiring dengan perubahan suhu di sekitarnya. Ini merupakan konstruksi sistem yang saya buat. Di sini ada breadboard, di sini ada sensor dari 11, di sini ada 3 buah lampu, merah, kuning, dan hijau. Di sini ada resistor, kabel junction yang terkoneksi dengan Arduino, dan LCD, juga USB Type A to B yang terkoneksi pada PC. Di sini dapat dilihat komponennya. Di sini bisa kita lihat pin data dari maaf, ya seperti ini. Apabila kita lihat pada gambar di layar, kita bisa lihat pin data dari sensor di atas 11 ini dia terkoneksi ke pin digital PWM dari Arduino. Di sini saya menghubungkannya dengan pin 3 pada Arduino. Lalu di sini sebelumnya pin VCC dan pin ground, pin VCC atau pin 5 volt dan pin ground dari Arduino Uno sini saya telah hubungkan terlebih dahulu pada breadboard. Jadi dua kabel merah dan hitam ini sudah saya hubungkan ke breadboard, sehingga komponen lain tinggal menghubungkannya pada breadboard. Lalu di sini ada ada LCD 16x2 yang di belakangnya ada modul I2C. Di sini bisa kita lihat pada kamera. Ya, di sini menggunakan pin I2C, menggunakan modul I2C di mana pin ground dan VCC-nya ini kita hubungkan ke VCC dan ground dari Arduino yang sudah terlebih dahulu dihubungkan ke breadboard. Lalu pin SDA ini, pin SDA saya hubungkan ke pin A4 dan pin SCL saya hubungkan ke pin A5, di mana pin A4 dan A5 ini merupakan pin analog input dari Arduino Uno. Lalu setelah itu terdapat LED. Di sini terdapat LED 3 buah warna, merah, kuning, dan hijau, di mana masing-masing anodanya, kaki anodanya kita hubungkan ke ground pada breadboard. Sementara pin katodanya di sini sebelumnya sudah dihubungkan dengan resistor 220 ohm untuk menurunkan nilai tegangannya. Lalu kaki katoda dari pin dari terminal LED merah ini kita hubungkan ke pin 5 di Arduino Uno. Lalu LED kuning kita hubungkan ke pin 6. Oh maaf, tadi pin merahnya dihubungkan ke pin 6,
pin katoda kuningnya ini dihubungkan ke pin Arduino 7 dan kaki katoda dari LED hijau ini terkoneksi dengan eh, pin 8, digital dari Arduino. Oke. Lalu Arduino Uno ini sendiri sudah terkoneksi pada laptop saya menggunakan USB Type A to Type B. Di sini ada source code yang saya gunakan untuk memprogram Arduino. Di sini saya menggunakan 3 buah library DHT, library Liquid Crystal, dan library Wire.h. Di sini pin DHT-nya sudah saya definisikan terlebih dahulu, yaitu pin 3, dan ini pin 11, dan ini backlight pin-nya 13. Lalu di sini menginisiasi nilai LCD menggunakan Liquid Crystal Answer I2C dengan tipe LCD 0x27. Lalu di sini saya sudah mengubah pin 678 ini menggunakan variabel red, yellow, dan green, sehingga untuk inisiasi di pin mode-nya ini kita menggunakan string red, yellow, dan green untuk memudahkan. Lalu di sini ada serial begin, kita menggunakan serial begin 9600. Lalu di sini kita menginisiasi nilai digital write-nya ini dari LED merah, kuning, dan hijau terlebih dahulu low, karena kita harus memastikan bahwa ketiga LED ini dalam posisi mati pada awal. Lalu di sini ada DHT begin, dan ini untuk inisiasi LCD dan backlight dari LCD, dan ini untuk men-set kursor dari LCD. Lalu di sini ada beberapa serial print line. Serial print line ini nanti bertujuan untuk memprint nilai waktu, nilai suhu, dan kelembaban pada data logging di Microsoft Excel menggunakan PLX DAKI. Lalu di sini nilai kelembaban dan nilai temperatur kita inisiasi dengan float, ini dengan variabel H dan T. Lalu di sini untuk kursor pertama, untuk nilai pertama yang ditampilkan pada LCD, ini adalah nilai humidity atau nilai kelembaban, dan pada kursor kedua ini 0,1 ini kita menampilkan nilai temperatur. Lalu di sini kita mengopar nilai H dan T pada data logging di Microsoft Excel. Itu mengopar nilai H dan mengopar nilai T, juga waktu. Lalu di sini ada pengondisian, kondisi untuk menentukan warna lampu. Di sini kita menentukan nilai digital, nilai suhu. Jadi pada saat range 22 sampai 25, pada 20 derajat dan 25 Celcius, di sini lampu LED merahnya akan menyala, sementara LED hijaunya akan mati. Lalu sebaliknya juga. Lalu pada kelembaban 45 sampai 60 sesuai dengan keputusan Menkes yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di sini kita akan menyalakan LED kuning, LED yellow, sementara apabila dia tidak mulai kondisi, nilainya akan low. Lalu di sini juga pada proyek akhir sistem 6 ini saya mempertimbangkan beberapa multi-realistic constraint, di mana pada pemilihan display informasi menggunakan LED dan LCD ini, saya memilih menggunakan LED dan LCD karena saya mempertimbangkan kenyamanan pasien rumah sakit dalam menerima informasi. Di mana apabila saya menggunakan media suara seperti buzzer atau speaker dalam memberikan informasi, hal tersebut jelas berpotensi akan menimbulkan ketidaknyamanan pasien, di mana pasien mungkin berkemungkinan akan merasa terganggu, dan itu akan membuat dia merasa tidak nyaman, di mana seharusnya rumah sakit menjadi tempat yang nyaman dan tenang. Lalu display informasi pada LCD ini memungkinkan pengelola rumah sakit untuk langsung melihat data informasi suhu dan kelembaban secara real time pada layar LCD, sehingga dapat langsung dievaluasi oleh pengelola pada saat itu juga. Lalu
pengiriman informasi ke sel udara menggunakan LED yang tadi sudah saya jelaskan, LED merah, kuning, dan hijau yang menunjukkan arti di sini, itu bertujuan untuk memungkinkan pengelola atau pasien rumah sakit untuk mengetahui kondisi udara pada rumah sakit pada jarak yang relatif jauh atau pada saat dia tidak berada di depan layar LCD. Layar LCD ini karena kita tahu berukuran sangat kecil dan kita membutuhkan suatu media informasi lain untuk menampilkan informasi pada jarak yang sangat jauh. Di sini saya menggunakan nyala dan matinya lampu LED, sehingga pasien yang tidak berada di depan panel LCD ini dia dapat mengetahui kondisi rumah sakit dengan hanya melihat warna lampunya saja. Lalu di sini operasional dan pelaksanaan. Di sini ada di sini operasional pelaksanaannya saya jelaskan melalui flowchart di sini, yakni pertama-tama Arduino menerima power supply 5 volt dari koneksinya dengan PC atau laptop. Lalu sensor di HT11 kemudian mendeteksi suhu dan kelembapan. Lalu Arduino menerima pulse respon dari di HT11, di mana data yang diterima oleh Arduino ini dia dipassing ke dua, yakni ke LCD dan ke LED, di mana nilainya ini langsung ditampilkan secara real time ke LCD. Lalu nilai data yang sudah diterima dari sensor suhu ini kemudian kita lakukan pengondisian seperti yang tadi sudah dijelaskan pada blok program. Ini apabila suhu berada pada range 22 sampai 24 derajat, apabila ya LED merah akan menyala, apabila tidak LED hijau akan menyala. Lalu apabila kelembapan pada range 45 sampai 60%, apabila iya maka LED kuning akan mati, apabila tidak LED kuning akan menyala, apabila tidak LED kuning akan mati. Lalu end, lalu selesai. Dan ini akan berulang terus-menerus secara real time sampai program dihentikan oleh pengelola. Di sini adalah skema pengoperasian dari proyek akhir ini, di mana pada pengukuran saya memvariasikan nilai temperatur ruangan menggunakan suhu ruangan kamar saya, yang mana nilainya saya atur menggunakan AC pada ruangan saya. Lalu selain itu kelembaban pada sistem ini saya variasikan dengan saya memegang sensor termistor berwarna biru ini untuk menaik dan turunkan nilai humidity. Sehingga terlihat pada layar LCD nilai humidity-nya naik secara berangsur setelah saya memegang sensornya. Sementara pada nilai temperaturnya dia kenaikan dan penurunannya ini tidak semasif kelembabannya. Ya, dia tetap naik. Jadi begitu sistem kerja dari proyek akhir ini. Lalu bagaimana hasilnya? Di sini saya menggunakan data logging menggunakan PLX strip DACI atau PLX DAC. Di sini dapat dilihat interface dari PLX DAC-nya ini, di mana ini terdapat nilai port dan ini terdapat nilai bautnya. Saya menggunakan serial begin 9600, sehingga di sini bautnya saya isi nilai 9600, lalu nanti di-connect, dan setelah di-connect maka akan muncul tabel pada Microsoft Excel. Tabel Microsoft Excel yang menunjukkan pukul, suhu, dan kelembaban yang sudah saya program sebelumnya pada Arduino IDE menggunakan serial print line. Di mana pengukuran dilakukan dengan melakukan pendeteksian suhu dan kelembaban pada ruangan kamar, di mana variabel terikatnya adalah nilai suhu dan kelembaban, sementara variabel bebasnya adalah suhu ruangan dan kelembaban ruangan, di mana suhu divariasikan dengan AC atau air conditioner, lalu kelembaban ruangan ini divariasikan dengan direkayasa dengan menggunakan dengan menyentuh sensor menggunakan tangan. Sementara nilai hasil pengukuran ini kemudian dilakukan data logging pada software Microsoft Excel dengan menggunakan interkoneksi serial menggunakan external software PLX DAC R2, di mana PLX DAC ini
merupakan software dari Parallax yang memungkinkan dilakukannya data acquisition pada Excel. Di sini dapat kita lihat secara real time datanya akan dipassing pada Microsoft Excel, dan nilai data dari pengukuran ini kemudian dapat dianalisis oleh pengelola rumah sakit secara real time. Selain itu juga kita dapat memvisualisasikan data yang sebelumnya kita ukur di sini menjadi grafik pengukuran. Grafik ini dapat disediakan pada program Excel. Pada program Excel dengan mempassing nilai suhu dan kelembaban terhadap nilai waktu. Di sini range-nya waktu,